Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Pak Jajang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Jang, secara fisik saya sehat, tapi kalau secara pikiran saya belum begitu ini ya Pak Jajang. Oh iya, ya Gitu. kan tadi Bu Nita ingin ngobrol ya sama saya. Emang ada masalah apa ya Bu Nita ya? Iya Pak Jajang, mohon maaf ya saya jadi ganggu waktunya Bapak sebentar. Saya tuh sebenarnya lagi ada masalah nih Pak terkait anak-anak saya di kelas, utamanya kelasnya di kelas 7G Pak. Ya, bagaimana dengan keadaan murid-muridnya Bu Nita? Iya Pak, saya tuh, apa ya, berasa gitu ya, segala macam perasaan ada saat saya masuk di kelas 7G. Karena apa, kelas 7G itu kelas yang sangat komplit ya, Pak, ya. Mulai dari anak-anak yang, eee, tinggi, menengah, sama bawah juga, di sana ada. Nah, yang jadi permasalahan saya ini sebenarnya, kan saat ini saya sedang menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, Pak, ya, karena memang Iya, bagaimanapun saya memang menginginkan pembelajaran saya, lebih baik daripada pembelajaran saya sebelumnya. Tapi yang jadi masalah, ada beberapa anak yang walaupun sudah saya pancing di diferensiasi itu, mereka tuh tetap aja Pak, seperti yang tidak ada semangat sama sekali, Pak. ya. Jadi Jadi, sayanya jadi bingung saya harus oh iya ya, gimana ya, gitu, ya, Pak. ya Bu Nita. Ya sebentar ya. Jadi maksud Bu Nita tujuannya apa? Maunya Bu Nita apa? Maunya saya, semua anak di kelas 7G terutama ya, Pak, ya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mereka bisa mengikuti step by step pembelajaran saya dengan baik juga. Jangan sampai waktunya berdiskusi mereka sangat aktif, tapi pas waktunya presentasi mereka ada, kelompok yang memang belum sama sekali mempersiapkan presentasinya, Pak. Mungkin Gitu, kalau Pak. boleh saya tahu ketika presentasi apa yang Bu Nita lakukan gitu untuk memberikan perintah atau tugas kepada muridnya seperti apa? Iya. Sebelumnya kan, Pak, ya, saya sudah, mengelompokkan mereka dikelompokkan berdasarkan, ada yang auditori, ada yang visual, juga ada yang kinestetik dan mereka sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing walaupun, apa ya, mereka mau bergabung dengan kelompoknya walaupun dikira, mereka menentukan temannya sendiri-sendiri ya, Pak, ya. Tetapi saya kira dengan menentukan temannya sendiri, mereka itu bisa lebih, masuk gitu ya karena temannya sendiri kan bukan saya yang menentukan gitu ya, Pak, ya. Ternyata setelah saya lihat dengan teman yang se-circle pun untuk urusan tugas mereka sangat tidak ada motivasi, ada beberapa kelompok yang tidak ada motivasi. Berbeda dengan, kelompok-kelompok yang eee, yang tingkat tinggi itu mereka tanpa instruksi panjang lebar mereka mau mengerjakan tanpa harus, tanpa harus saya menjelaskan dengan begitu jelas juga mereka udah paham, Pak. Nah, kalau itu apa namanya untuk siswa mengapa misalkan tadi kan Bu Nita ada beberapa kelompok kan siswa yang belum mengerjakan ya. Nah, menurut Bu Nita apa namanya ciri-cirinya seperti apa sehingga Bu Nita menganggap bahwa mereka itu masih kurang dalam mengerjakannya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa Bu Nita bisa menganggap bahwa mereka itu masih kurang? Ya, Pak. Berdasarkan hasil pengamatan saya sendiri ya, Pak, ya, mereka itu karena, memilih kelompoknya sendiri dengan teman yang se-circle, otomatis mereka selain punya profil yang sama, mereka juga jadi memiliki, mohon maaf ya, Pak, kecenderungan kenakalan yang sama. Hmm, Sehingga saat saya berikan, motivasi, "Ayo kamu juga bisa untuk mengerjakan," ternyata mereka, masih belum ada motivasi dalam dirinya untuk mengerjakan ya, Pak, gitu. Sedangkan eh, saya juga, tagihan untuk memberikan penilaian tentunya harus ya, Pak, ya. iya. Iya. Kalau menurut Bonita,
pembelajaran yang Bu Nita lakukan itu adakah kekurangannya? Mungkin kekurangan atau kelebihannya seperti apa? Kalau menurut Bu Nita setelah Bu Nita lakukan saat ini? Awalnya saya berpikir kalau mereka memilih temannya sendiri, mereka lebih bisa dengan mudah bekerja sama. Tetapi hasil pengamatan kan ternyata mereka jadi berkelompok dengan orang-orang yang sama. Nah, mungkin apakah salah saya jika saya memang mengelompokkan seperti itu, walaupun tujuannya memang untuk kenyamanan mereka karena mereka bergabung dengan teman-teman yang satu profil, Pak. Ya, itu Gitu. kan Jadi tujuan kelemahannya ya, mungkin tujuan karena kan awal. mereka memiliki hobi yang sama, memiliki kecenderungan yang sama juga. Iya. Gimana, Pak? Ya, itu kan bagus. Tadinya kan berdasarkan minat ya. Tapi pernah tidak coba Bu Nita ketika misalkan pembelajaran menggabungkan siswa yang sama minatnya, ternyata belum berhasil, pernah tidak Bu Nita membuat sebuah rencana yang lain, misal seperti misalkan memecah kembali kelompoknya atau seperti apa, pernah tidak Bu Nita lakukan? Saya sih belum pernah mencoba ya, tetapi saya juga ingin mencoba, dengan tetap, mereka di profil yang sama, di minat yang sama, tetapi untuk kelompoknya saya yang menentukan, Pak. Jadi mungkin saya, di sana akan menggunakan teknik, tutor sebaya. Kan saat ini yang saya pakai karena mereka memilih sendiri-sendiri, jadi terserah mereka. Tapi mungkin ke depan saya ingin membagi rata kelompoknya walaupun dengan profil yang berbeda. Saya ingin mencobanya seperti itu, Pak. Mungkin selain itu ada yang bisa Bu Nita lakukan tidak untuk misalkan memaksimalkan Hmm, potensi-potensi murid-murid Bu ya, Nita? Ada tidak misalkan ya. terbersit? Mungkin saya akan selain itu juga saya mungkin akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas, bagaimana resikonya jika anak-anak tidak mengerjakan tugas dengan saya, Pak. Oh iya, berarti kan itu Bu Nita kan secara tidak langsung kan Bu Seperti Nita itu punya mungkin, Pak. solusi ya, punya solusi Iya, yang bisa Bu Nita gunakan, yang bisa Bu Nita lakukan agar murid-murid Bu Nita bisa lebih konsentrasi, bisa lebih bersemangat, dan bisa lebih tepat cepat mengerjakan tugas yang diberikan Bu Nita seperti tadi ya. Mungkin selain itu Bu Nita betul, ada Pak. apa rencana lain gitu selain misalkan membuat apa kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ada nggak apa rencana yang ingin Bunita lakukan untuk mencapai tujuan Bunita yang Hmm. lain? Saya akan mencoba dulu dengan menggabungkan beberapa siswa. Kalau seandainya itu berhasil, mungkin saya tidak akan membuat rencana yang lain. Tetapi jika itu tidak berhasil, mungkin saya akan memikirkannya kembali. Mungkin Bapak punya pengalaman tersendiri, Pak, dengan dengan murid-murid Bapak yang bisa dibagi ke saya? Ya, kalau pengalaman saya yang pernah saya alami ya mungkin ini bisa jadi apa alternatif juga ya bagi Bunita. Kalau pernah saya juga misalkan mengelompokkan temannya sesuai dengan minatnya, misalkan yang visual dengan visual, yang auditori dengan auditori, kemudian kinestetik dengan kinestetik. Ternyata yang saya alami ya Bu ya, yang saya alami pernah itu jadi tetap aja yang visual itu ingin melihat kelompok yang auditori, kemudian yang auditori ingin juga melihat yang kinestetik. Akhirnya kan bercampur seperti itu ya Bu ya. Akhirnya yang saya lakukan, saya coba untuk menggabungkan kembali tetapi dengan tetap mempertahankan minat mereka. Tapi dalam satu kelompoknya saya ada campuran gitu seperti itu yang saya lakukan Bu. Mungkin itu hanya alternatif yang pernah saya lakukan ya Bu dan ternyata itu memang alhamdulillah ada dampaknya gitu, ada dampaknya meskipun tidak banyak tapi Ibu juga kan bisa coba. Tetapi kan Ibu punya rencana yang tadi ya, misalkan tentang yang tadi dengan menggunakan apa membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, mungkin untuk sementara itu bisa Ibu lakukan gitu. Iya, iya. Saya juga jadi setelah mendengar informasi dari Bapak, saya jadi terpikirkan, kalau
kalau saya tetap dengan keyakinan saya bahwa anak-anak tetap di minatnya masing-masing, tetapi mereka akan memiliki tagihan dengan memutar hasil tugas kelompok dengan temannya, dengan materi yang berbeda-beda sehingga walaupun materinya lumayan, bisa setiap kelompok bisa lebih memanfaatkan itu dan bisa mendapatkan informasi dari sana mungkin, Pak. Iya, itu ide yang bagus, Bu. Itu bisa Ibu coba lakukan ya. Ibu coba lakukan. Iya, Ibu coba aplikasikan, realisasikan ya, Bu ya, ke murid-murid. Ibu coba iya, saja, iya, Bu. iya. Karena kan namanya kita belajar kan kita mencoba, berani mencoba. Ya bukan kan kalau kita belum mencoba kan kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Karena kan Iya, kita iya. itu dalam apa? Kita kan ada trial dan error ya, Bu ya. Kita Iya, iya, mencoba, iya, kalau Pak. gagal ya kita cari alternatif yang lain. Tapi kan Ibu yang rencana yang Ibu akan lakukan kan belum pernah Ibu coba. Nah, coba nanti Ibu lakukan di kelas Ibu gitu. Jadi coba yang Ibu pikirkan, yang Ibu inginkan, coba kembali lakukan di kelas Ibu Iya, iya. sehingga mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Seperti Ibu ya, seperti itu ya, Bu. Iya, saya jadi bersemangat ingin segera mencobanya ya. Sayangnya ini kita terjeda oleh libur sebentar ini Pak, persiapan Ramadan. Iya, tidak apa-apa Bu, nanti aja ketika masuk. Nah, mungkin Ibu kapan akan bisa melaksanakan yang Ibu inginkan itu? Misalkan yang Ibu realisasikan Insya rencana Allah, itu kapan ke murid-murid Ibu akan dilaksanakan gitu? Insya Allah Pak, tanggal 27 Maret hari Senin karena jam pertama saya setelah upacara itu ada di kelas G Pak. Sesuai dengan masalah yang saya hadapi. Iya, mudah-mudahan Ibu bisa secepatnya punya solusi kan itu merupakan solusi ya Bu ya. Solusi dari Ibu Iya, sendiri, iya, iya. Ibu nanti bisa lakukan, Ibu bisa aplikasikan. Nah, untuk misalkan keberlangsungan apa rencana yang telah Ibu lakukan, adakah rekan-rekan Ibu atau siapa saja yang bisa membantu Ibu? Sepertinya ada Pak. Saya masalah ini sebelumnya juga saya sempat menceritakannya ke rekan-rekan saya dan memang mereka juga memberikan solusi, memberikan dukungan. Jadi besok lusa jika saya meminta bantuan dari mereka, insya Allah mereka akan memberikan bantuannya kepada saya Pak. Ya, itu kan bersyukur Bu Nita, rekan-rekannya juga mendukung Bu Nita gitu kan. Mudah-mudahan apa yang Bu Nita inginkan, yang Bu Nita harapkan dengan pembelajaran yang akan Bu Nita lakukan bisa menjadi solusi, ya, bisa merubah keadaan, misal menjadi lebih baik. Mungkin itu ya Bu Baik, Nita iya. ya. Iya Bapak, terima kasih ya Pak ya atas masukannya. Saya jadi bersemangat kembali nih, Iya, jadi alhamdulillah. nggak Ya tahan tetap ini semangat Bu pengen Nita, masuk tetap kelas. semangat. Iya, Iya. siap. Mungkin Ada Pak besok lusa ya kalau saya menemukan masalah lagi, saya akan mencoba menghubungi Bapak kembali. Iya, silahkan dengan senang Agar hati kita Bu bisa Nita, dengan senang ngobrol kembali. hati. Tetap semangat ya Bu Iya, Nita, jangan sampai menyerah. iya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Terima lagi ya kasih Bu Pak. Nita? Terima kasih Pak, mungkin cukup sampai sini. Oh Nanti iya. sampai menemukan lagi ada apa setelah ini mungkin. Oh iya, siap-siap Bu Nita. Tetap mencoba, Kejutan-kejutannya ya. semangat dan semoga berhasil Bu Nita ya. Ya, Iya, terima terima kasih ya Bu kasih Nita. Pak. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jajang dan Bu Nita yang sudah mempraktekkan coaching. Nah, sekarang saya sebagai pengamat akan mengamati coach yaitu Pak Jajang ya. Oke, tadi yang saya amati dari alur titelnya sudah tampak semua ya. Dari tujuannya juga ada, dari identifikasinya juga siswa yang ini ya, tadi yang dibahas identifikasi masalah yang diutarakan sama Koci ya. Terus juga tanggung jawabnya juga ada dan juga aksinya juga sudah tampak semua. Jadi dari hasil tadi Koci ya sudah tampak keempat-empatnya sudah bagus yang saya amati. Tinggal mungkin di sini hanya penekanan di apa ya untuk mungkin kepada aksinya ya mungkin kurang lebih ditebalkan lagi yang dari coachingnya. Mungkin itu saja pengamatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.
Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Nita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh iya, Bu Sri, terima kasih ya sudah menyiapkan waktu. Kita nggak lama nih Bu Sri ya, cuman sekedar 10 menit mungkin. Saya akan menyapa Ibu, bertanya, ngobrol, kira-kira apa yang sedang dirasakan dan lain sebagainya. Gimana Ibu? Tidak keberatan Bu? Iya, tidak sama sekali. Bahkan saya terima kasih ke Bu Nita ya yang sudah mau mengajak saya atau bincang-bincang dalam waktu hari ini. Menurut saya waktu yang tepat karena keadaan juga saya lagi rileks dan memang kebetulan saya ada yang ingin saya utarakan kepada Bu Nita. Oh iya gitu ya. Kalau begitu mungkin saya kita hari ini bertemu tepat ya Bu ya kalau begitu ya. Oke Ibu, kalau boleh saya bertanya apa sih yang sedang Ibu rasakan hari ini? Apakah Ibu sedang menemukan sedikit permasalahan atau beberapa juga mungkin bisa kita sharing di sini. Oke. Saya permasalahan mengenai murid saya sebenarnya ya. Saya kalau di kelas gitu ya, saya menemukan murid saya ini yang aktif tuh hanya itu-itu aja gitu. Jadi saya inginnya tidak hanya anak-anak itu aja, justru anak-anak itu kan sudah kelihatan dari prestasinya oke gitu kan, dari kepercayaan dirinya juga bagus. Nah saya ingin lebih banyak lagi di kelas itu, mungkin kalau semua kan memang istilahnya tidak terlalu mungkin, tapi jangan sampai anak-anak itu aja yang selalu berprestasi, yang sudah terkenal di sekolah bahwa itu anak itu memang bagus berprestasi. Saya pengen ada anak-anak atau murid-murid lain di kelas itu yang aktif gitu loh Bu. Padahal saya lakukan misalkan cara-cara lain, tapi tetap saja gitu hanya anak-anak itu aja. Gimana tuh Bu? Jadi yang ibu inginkan saat ini adalah keaktifan siswa yang merata mungkin ya Bu ya, karena Ibu saat ini menemukan hanya itu saja yang menjadi aktif, yang berprestasi, hanya murid-murid Ibu yang itu saja ya. Kira-kira apa sih rencana Ibu dengan masalah yang anak-anak yang kurang aktif ini? Apakah Ibu sudah mencoba beberapa cara atau belum atau bagaimana Bu? Cara sudah saya lakukan, misalkan dengan games, dengan permainan gitu, supaya misalkan anak itu barangkali bosan hanya dengan model pembelajaran, misalkan hanya itu saja. Jadi saya biasanya pakai games supaya dia aktif untuk memancing gitu kan. Terus tapi tetap anak malahan kalau pakai game malah justru malu. Nah, padahal misalkan gini sudah saya pernah lakukan seperti tepuk pramuka satu kali, terus saling tunjuk teman-temannya. Pertanyaannya nggak dari saya, dari temennya sendiri gitu kan. Saya nggak pernah membuat pertanyaan sendiri, biar mereka temennya sendiri yang membuat. Tapi tetap anak itu malah malu-malu gitu. Tetap aja nggak aktif. Itu gimana ya? Iya ya. Mungkin Ibu pernah coba game-game yang lebih greget mungkin buat anak-anak Ibu? Iya. Atau baru beberapa game seperti tepuk pramuka saja? Sudah tepuk pramuka, sudah pakai kertas ditulis gitu kan, seperti itu yang sudah saya lakukan. Mungkin dari Ibu Nita ada pengalaman atau misalkan yang pernah dilakukan gitu? Iya. Kalau saya sendiri sih Bu ya, kalau saya juga sama mengalami anak-anak yang kadang keaktifannya tidak merata ya, hanya itu saja. Tapi saya biasanya memulai pembelajaran biasa dengan ice breaking, apalagi di jam-jam terakhir. Selain itu juga saya sudah mulai mengelompokkan mereka berdasarkan minatnya Bu, dan profilnya mereka, misalnya si kinestetik, si audio, si visual, mereka sudah berkelompok, sehingga saya pun menyiapkan beberapa pembelajaran berdasarkan minatnya itu Bu. Jadi diferensiasi gitu ya? Iya betul Bu. Selain itu juga kita jadi menggunakan gadget, kan anak-anak sekarang itu sering menggunakan gadget ya Bu ya. Saya menggunakan itu sehingga
tetapi dengan aturan satu kelompok hanya misalnya satu gadget, sehingga sosialnya dapat, diskusinya dapat juga, dan keaktifan juga dapat. Nanti selebihnya mereka biasanya presentasi atau menukar tugas seperti itu, Bu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nita sarannya. Kalau untuk yang diferensiasi sudah saya lakukan. Bagaimana tuh, Bu? Kebutuhan minat belajarnya sudah dikelompokkan sesuai dengan sesuai dengan minatnya, tapi tetap kan satu kelompok itu maksudnya beberapa orang. Nah, tetap aja anak-anak yang di kelasnya benar-benar pasif, tetap pasif gitu. Nah, untuk yang gadget saya belum pernah lakukan karena memang ini harus beberapa beberapa bagian seperti kesiswaan, terus ke sekolah, karena di saya sangat ketat tidak boleh membawa HP gitu kan, walaupun acara apapun, kecuali kalau misalnya lagi acara perpisahan, nah baru kalau misalnya lagi belajar memang harus kalau boleh sama sekali gitu. Gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira rencana Ibu nih ke depannya untuk menanggulangi anak-anak yang kurang aktif itu harus diapain gitu? Apakah pernah terbersit gitu oleh Ibu? Kayaknya harus diapain gitu si anak-anaknya. Pernah nggak terbersit oleh Ibu? Saya solusi yang lainnya akan lebih rencana saya pendekatan gitu loh ke anak tersebut. Sebenarnya apa sih yang menjadi mungkin kendala sehingga dia kok pasif banget gitu, udah dilakukan dengan berbagai cara. Ice breaking memang sering dilakukan ya kalau pagi, terus tepuk fokus dan pokoknya permainan game juga sudah, tapi tetap saja walaupun misalkan dia ikut ya hanya bercanda, tapi kalau aktif dalam hal belajar dia tidak bisa. Kalau aktif misalkan dalam permainan gamenya dia ikut, seneng gitu kan, tapi pas aktif dalam pembelajarannya dia sama sekali enggak. Yang akan saya lakukan pendekatan secara personal ya, ke anak tersebut, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala atau yang kesulitan dia atau bagaimana, ada masalah apa, mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Iya, itu juga bagus Bu, menurut saya jadi solusi bagus juga ya untuk anak-anak yang kurang aktif. Adakah yang lain Bu mungkin dengan pembelajaran, gaya dan lain sebagainya, mungkin ada yang terpikirkan hal lain oleh Ibu selain pendekatan secara personal? Mungkin kalau secara pembelajaran yang lainnya, mungkin rencananya saya akan dibawa keluar kelas seperti misalkan dalam hal, kalau saya kan pelajaran PKN ya. Jadi kalau misalnya dalam hal mata pelajaran atau materi norma di masyarakat, nah saya inginnya ini coba deh, mungkin dia perlu refreshing gitu keluar kelas. Akan disuruh sama saya mengamati norma apa saja yang didapat sama mereka ketika mereka diterjunkan ke masyarakat. Di situ ada norma agamanya, ada nggak masyarakat misalkan melaksanakan sholat berjamaah, atau kan misalkan ada kegiatan majelis taklim gitu kan. Terus misalkan kesopanan di masyarakat, mereka di masyarakat menemukan kesopanannya gitu di masyarakat. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Itu sepertinya lebih menarik ya Bu ya dilakukan, soalnya anak-anak kalau bermain di luar itu kan biasanya dia lebih interest gitu, lebih menantang untuk mereka. Selain itu ada lagi nggak kira-kira menurut Ibu yang cocok mungkin untuk anak-anak? Mungkin itu saja dulu yang akan saya praktekkan, nanti dilihat bagaimana sih nanti reaksi dan hasilnya. Saya terapkan dulu ke satu kelas. Nah kalau misalnya itu bagus reaksinya gitu, nah positif, terus memang bisa membangkitkan semangat anak, motivasi anak, keaktifan anak, terus wawasannya terbuka dan senang gitu mereka menjalaninya. Mungkin saya akan terapkan ke yang lain juga, yang ada karena yang pasif ini siswa tidak hanya di satu kelas, ada lagi ya di tingkat kelas 8-nya juga ada gitu.
Iya sih, saya berharap Ibu bisa berhasil dengan beberapa solusi yang akan Ibu berikan kepada anak-anak. Saya pun tidak menutup diri jika besok lusa Ibu akan kita akan ngobrol-ngobrol santai seperti ini sebagai bagian dari tindak lanjut bagaimana dengan rencana yang sudah diterapkan ke Ibu, yang akan diterapkan oleh Ibu ke anak-anak, apakah berhasil ataukah masih harus ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan yang lebih greget untuk untuk lebih merangsang anak-anak yang kurang aktif itu menjadi lebih aktif ya Bu ya. Kira-kira mohon maaf nih Bu, saya tanya, kapan nih Ibu akan mengeksekusi anak-anak ini, menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang Ibu rencanakan ini? Iya. Mungkin secepatnya ya saya terapkan. Tapi kalau untuk yang sekarang kan kita terbentur dengan kegiatan Ramadan, ya kan? Ramadan ya betul. Nah, nanti mungkin setelah masuk KBM normal, nah saya langsung akan menerapkannya. Apalagi kan di Ramadan nanti di sini banyak norma agama ya dan kesopanan nih yang Keagamaan, iya betul. mereka. Ya. Seperti itu. Ya, semoga dengan datangnya Ramadan dan ada kegiatan keagamaan juga bisa memberikan sedikit nuansa baru ya buat anak-anak Ibu yang kurang aktif. Ya, mungkin Ibu ada lagi yang mau didiskusikan? Mungkin sudah Bu, itu saja dulu yang akan yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Nita atas ngobrol-ngobrolnya, solusinya dan juga masukannya buat saya, sangat membantu saya. Iya, sama-sama Ibu, sehat-sehat selalu, tetap semangat untuk masa depan anak-anak bangsa kita ya agar lebih baik. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nita sama Bu Sri yang sudah melakukan coaching ya. Di sini saya melihat tugas dari coach itu sudah terlihat ya, di mana Bu Nita sudah hadir penuh dengan keseriusannya memperhatikan Bu Sri dalam menceritakan masalah ya. Kemudian Bu Nita juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang menukik sehingga Bu Sri bisa mengeluarkan ide-ide yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Nah, itu sudah terlihat di Bu Nita. Ya, kemudian kalau saya lihat di alur Tirta ya, yang pertama tujuan, di sana Bu Nita ada ya pertanyaan, ya Bu Sri mengeluarkan tujuannya bahwa menghubungi Bu Nita itu Bu Sri ingin mencari solusi bagaimana siswa supaya lebih aktif di kelas. Itu kan tujuannya. Kemudian Bu Nita juga sudah menggali informasi-informasi, identifikasi mengapa murid-murid Bu Sri itu bisa tidak aktif ya. Di sana salah satunya bahwa yang aktif itu hanya itu saja gitu ya. Sedangkan Bu Sri ingin semuanya bisa minimal, mungkin setengahnya ya lah bisa aktif seperti itu ya. Kemudian itu identifikasinya sudah. Kemudian untuk rencananya tadi ada kemudian dilihat bahwa Bu Nita sebagai coach menanyakan rencana dan Bu Sri itu menjawab rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Ide-ide Bu Sri ketika digali oleh Bu Nita sebagai coach muncul itu bahwa Bu Sri itu akan melakukan pendekatan kepada siswa, kemudian akan melakukan permainan pembelajaran dengan games, dan juga Bu Sri mengeluarkan ide untuk melakukan pembelajaran di luar. Ya, karena Bu Sri berhubungan dengan PKN, maka Bu Sri ingin melihat anak-anaknya untuk menentukan norma-norma yang ada di sekitar mereka. Kan itu merupakan identifikasi rencana yang sudah Bu Nita gali untuk Bu Sri agar Bu Sri melaksanakannya di kelasnya seperti itu. Nah, untuk tujuan tanggung jawabnya tadi Bu Sri sudah Bu Nita sudah menanyakan kapan untuk melakukannya. Nah, Bu Sri pun sudah menjawabnya dengan baik bahwa akan dilakukan di kelas secepatnya, berhubung nanti ada waktu saum ya, tapi kan tetap ya lebaran puasa, tapi kan tetap Bu Sri akan melakukannya. Itu merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh coach kepada coach-nya. Mungkin cukup sekian pengamatan dari saya. Hebat, semoga semuanya kita bisa sukses bersama. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam Bu Sri.
Ya. Apa kabar Pak Jajang hari ini? Dulu Baik. sumringah pisan ya Pak Jajang. Iya Bu, kalau ini untuk suasana hati lumayan sih Bu. Iya. Cuma kalau untuk di kelas kadang saya suka bingung Bu. Bingung ya. Heeh. Sama ya. Jadi bingungnya nanti aja kita curhatin di sini ya. Kita Oke, curhat-curhat. siap Ya. Bu. Tapi Ibu nggak keganggu Bu? Enggak keganggu. Nah, justru saya meluangkan waktu khusus untuk Pak Jajang. Aduh, Tuh. terima kasih Bu. Iya buat Pak Jajang nih gitu kan. Ini sama dengan apa sih namanya ya, ngobrol-ngobrol aja gitu, sharing, sama-sama sharing ya dengan saya gitu. Paling Iya. ya beberapa menit ke depan kan ya Pak Jajang ya, nggak sampai memakan waktu lama kan? Iya, Oh. siap Bu. Pak Jajang, apa nih yang kira-kira Pak Jajang mau sharing ke saya atau mau utarakan ke saya? Mungkin saya siap sekarang untuk apa ya, menyaring, menerima atau mendengarkan apa yang akan Pak Jajang utarakan. Silakan Iya, Pak Jajang. siap Bu. Sebelumnya saya terima kasih ya Bu ya, udah Ibu Sama-sama. mau meluangkan waktunya untuk berbincang atau mendengarkan curhatan saya ya Bu ya. Ini Oke. Bu, yang Iya. saya bingungkan itu kan, saya kan guru matematika ya Bu ya, dimana kan Bu guru matematika itu katanya kan identik dengan guru yang killer, guru yang galak gitu kan, sedangkan saya ingin menghilangkan image seperti itu gitu. Jadi saya ingin jadi guru yang menyenangkan, yang disukai anak-anak gitu, dan jadi guru yang bisa menjadi teman mereka gitu, teman murid-murid saya gitu. Nah, yang saya lakukan kan saya coba untuk bisa bercanda gitu ya dengan murid-murid saya. Tetapi kebercandaan saya ini berlanjut Bu di kelas. Jadi di kelas itu anak-anak jadi kurang fokus belajar, jadi inginnya itu bercanda dengan saya. Kadang saya suka bingung gitu ya. Ternyata anak-anak ketika diberi kebebasan untuk bercanda dengan saya, anak-anak malah jadi jadi ngelunjak gitu, melunjak seperti di sini ngelunjak. Jadi dia ingin di kelas itu juga bercanda gitu. Jadi kadang saya bingung untuk memberikan pelajarannya, jadi terganggu gitu karena anak-anak banyak yang tidak bisa fokus. Jadi maunya itu disiplin gitu. Mungkin itu Bu yang saya rasakan saat ini, dan saat ini juga sampai saat ini saya belum punya solusi apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Mungkin Ibu punya solusi atau gimana ya Bu ya? Saya kadang juga bingung gitu Bu. Iya, berarti permasalahannya Pak Jajang ini guru matematika image di para murid itu ya, Iya. karena gurunya killer atau galak nih. Iya. Pas lihat wajahnya aja, aduh matematika gitu kan. Iya. Jangan kan lihat wajah gurunya ya, lihat tulisan pelajaran matematika, aduh gitu kan. Apalagi siswa yang tidak suka eksak itu dah ya, pasti Nah, aja. gitu Bu. Nah, terus Pak Jajang ingin menghilangkan image tersebut pada murid, terus Pak Jajang istilahnya mengakrabkan gitu kan, akrab dengan siswa gitu kan, Jadi supaya saya suka bercanda gitu dengan siswa gitu. bercanda supaya image galaknya atau killernya itu hilang di anak dan bisa akrab, anak bisa tidak lagi killer gitu ya terhadap Iya Bu. Iya. Nah, Pak Jajang sendiri sebenarnya merasa Pak Jajang itu sosok seperti apa sih sebenarnya Pak Jajang? Apakah memang iya killer, apakah memang sering bercanda atau gimana? Kalau saya sendiri sih saya tidak gitu Bu, merasa ya kan itu kan image ke guru-guru biasanya seperti itu. Jadi sebelum anak-anak menjudge saya seperti itu, jadi saya melakukan pendekatan dulu ke anak agar anak itu bisa lebih welcome dengan saya gitu. Jadi saya sering bercanda, dan emang saya orangnya senang bercanda gitu Bu. Saya orangnya senang ketika anak-anak murid-murid saya bisa berkumpul dengan saya, ngobrol, ketawa-ketawa, itu saya senang gitu. Tapi ketika di kelas gitu, jadi kebawa si anak itu, jadi inginnya bercanda terus dengan saya ketika diberi pelajaran. Kadang Pak pusing Pak, tapi kalau kita misalkan saya ajak bercanda gitu ya, dia semangat gitu Bu. Apalagi di kelas 8G itu kan kelas yang saya wali kelas gitu. Saya wali kelas di sana. Justru anak-anaknya itu lebih susah gitu ya dibandingin dengan kelas yang lain. Kalau kelas yang lain emang ada 1-2 gitu anak yang mau bercanda terus, tapi kebanyakan yang serius. Tapi kalau yang di kelas G gitu, karena saya wali kelasnya, jadi kesannya itu terus gitu ingin bercanda gitu. Nah, itu bagaimana Bu cara menyikapinya gitu? Jadi hanya
kelas yang diwali kelasin Pak Jajang aja yang memang ketika diajak bercanda kebablasan mungkin ya Iya, bercanda. iya. Jadi kalau yang lain mah nggak terlalu sih, ya. Tapi yang wali kelas itu Iya. yang ya parah Nah, gitu. Kalau dibilang parah ya parah gitu. mungkin karena merasa apa namanya bapak ini bapak saya gitu kan. Biasanya kan memang wali kelas kan sebagai orang tua. Jadi mungkin anak-anak merasa lebih akrab gitu kan sama wali kelasnya sama bapaknya gitu kan. Iya, Atau misalnya mungkin ada alternatif lain menurut Pak Jajang, kenapa anak-anak saya atau misalkan yang diwali kelasin saya apa namanya bercandanya kebablasan, tidak hanya ketika di luar pelajaran, tapi ketika di kelas pas harusnya fokus gitu kan, malah kebablasan. Mungkin Pak Jajang sendiri apa sih hal yang apa namanya penyebab itu terjadi? Mungkin Pak Jajang lebih lebih tahu karena apa namanya bapak atau misalkan sering berinteraksi dengan mereka. Apa yang jadi pemicunya itu aja dulu? iya, Apa kira iya Pak kan, Jajang? karena mungkin saya wali kelas kan kadang-kadang wali kelas itu kan lebih intens ketemu dengan murid-murid kan kadang ada waktu-waktu tertentu kita sebagai wali kelas datang ke kelas gitu kan kita mencari informasi misalkan siapa yang tidak hadir, siapa yang jarang sekolah kan saya lakukan kan seperti itu di wali kelas aja. Nah, mungkin karena ingin dekat dengan anak-anak gitu. Jadi kadang ketika misalkan saya datang, yang lainnya apalagi itu apa misalkan ingin salaman gitu sampai karibut gitu dengan saya teh. Jadi ngajak bercanda gitu. Tapi kalau misalkan di hal-hal di waktu-waktu tertentu saya ladenin gitu bercandaan mereka gitu karena memang saya juga senang gitu. Tapi ketika di kelas tadi jadi si murid itu gimana ya kalau belajarnya itu kurang fokus gitu. Karena saya kadang marah gitu ya. Karena kan tetap kadang ketika mood kita kan tidak baik ketika kita ngajar gitu ya, mood kita masih kurang sabar gitu. Akhirnya pernah saya marah. Saya jadi akhirnya ketika mungkin satu pelajaran habis bukan untuk materi tapi saya memberikan nasihat, memberikan apa ya supaya anak-anak bisa lebih serius gitu. Jadi anak-anak ketika di kelas harus belajar karena tugas kita di kelas itu belajar. Kalau mau bercanda ya silakan nanti bercanda di luar. Tapi dengan nada-nada yang saya sedikit keras gitu ya supaya anak-anak bisa paham bahwa ini untuk belajar gitu. Nah, untuk seperti itu hari itu anak-anak ternyata ada sih dampaknya anak-anak agak bisa sedikit dikondisikan gitu. Tapi besoknya ketika ada pelajaran lagi, kembali lagi ke awal, Bu. Jadi bercanda lagi gitu. Jadi saya bingung harus apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi anak fokusnya atau sadarnya tidak bercanda ketika pembelajaran hanya ketika sudah dinasehati Iya, begitu. ya seperti itu, Bu, seperti itu. Sudah dinasehati lewat sampai besoknya lagi kembali lagi Kembali mungkin. lagi ke awal gitu. Atau mungkin coba alternatif dalam pengaruh nggak misalkan ini cara penyampaian materinya yang diubah gitu supaya anak lebih fokus, tidak lagi bercanda gitu kan. Atau misalkan di luar jam-jam belajar keakrabannya mungkin agak dikurangi dulu gitu. Nyapanya hanya sekedar nyapa, misalkan assalamualaikum gitu kan. Terus jangan terlalu mengakrabkan lagi dulu, agak jaga jarak gitu, tapi nggak jutek gitu, tapi hanya menjaga jarak untuk menetralkan suasana dulu. Seperti itu pernah dilakukan nggak Pak? Itu karena kan ketika saya marah gitu ya, ketika keluar pun ketika anak menyapa saya sedikit hanya senyum saja gitu kan biasa tanpa ada gurauan-gurauan seperti biasanya. Kadang anak-anak itu si bapak jadi sombong sekarang mah, bapak jadi sombong sekarang mah. Justru mood mereka jadi ke saya itu jadi kan saya takut gitu ya, jadi takut juga gitu. Jadi saya jadi guru galak gitu. Akhirnya kan ya udah kita ya gitu. Jadi akhirnya gitu lagi. Ya, tapi kan yang tadi gitu, apakah mungkin harus misal setiap pertemuan gitu harus ada nasihat-nasihat seperti itu atau bagaimana sih menurut Ibu? Misalnya kalau saya setiap hari melakukan nasihat terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran gitu, apakah itu bisa enggak Bu? Kalau misalkan saya lakukan seperti itu. Karena kalau misalkan ketika misalkan di luar, ketika anak menyapa
dengan saya agak sedikit berbeda gitu. Anak suka menjudge, oh si bapak sombong, si bapak sekarang mah jadi beda kan. Jadi kan saya juga jadi itu lagi gitu. Oh, anak-anak takutnya anak-anak jadi lebih malas lagi belajar dengan saya gitu, Bu. Ya. Kalau misalkan setiap pertemuan saya adakan nasihat seperti itu, apakah itu baik tidak, Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya ya, kalau memang selama itu memang diperlukan dan anak belum berubah, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama nasihatnya. Mungkin hanya sekedar mengingatkan, ya hanya sekedar mengingatkan, karena anak ingatkan saja, kalian sudah SMP, kalian bukan SD lagi, sikap harus berubah. Memang Bapak seneng gitu, akrab dengan kalian, tapi tolong ketika di kelas, mungkin bercandanya jangan kebablasan atau gimana caranya lah. Mungkin selama anak dengan nasihat itu bisa berubah, ya nggak apa-apa dilakukan. Coba aja seberapa lama sih itu berjalannya gitu. Kalau misalnya tapi terus-terusan dalam jangka waktu 1 semester setahun, ya mungkin cara yang lain harus diambil gitu kan. Misalkan tadi kira-kira apa nih yang membuat anak kok caranya kebablasan, tadi katanya kan keakraban. Coba aja mungkin dialihkan misalkan ke model pembelajarannya yang lain, sehingga anak benar-benar fokus gitu, tidak lagi bercandanya kebablasan, mungkin seperti itu, Pak. Atau mungkin ini misalkan udah kewalahan nih Pak Jajang nih, udah segala macam cara untuk mengatasinya, tapi tetap aja misalkan ya, coba deh misalkan melalui pendekatan dengan anak. Mungkin anaknya kan nggak satu kelas gitu semua. Mungkin ada anak dia yang misalkan yang pendiam kan, dalam satu kelas itu kan ada yang pendiam, ada yang pemalu, biasanya kan seperti itu, biasanya kan beda-beda gitu kan. Nah, coba diterapkan seperti itu. Udah pernah belum gitu yang itu? Ya, karakternya kan tidak sama, Pak. ya tapi kebanyakannya hampir 80%, Bu. 80% anak-anak ya itu senang bercandanya gitu ya. Karena memang yang di wali kelasan mungkin untuk dicoba setiap ketika bertemu ada sesi nasihat dulu, mungkin bisa saya coba, Bu, nanti. Ya, Soalnya misalnya kalau kemarin-kemarin kan hanya ketika satu kali, ketika pertemuan berikutnya tidak saya lakukan, hanya kan seperti itu lagi. Nah, mungkin saran dari Ibu tadi bahwa misalkan setiap pembelajaran saya lakukan memberikan nasihat, memberikan motivasi dulu sebelum pembelajaran, mungkin bisa juga, Bu, saya nanti cobalah lakukan, siapa tahu saran dari Ibu bisa berhasil gitu. Kemudian saya juga insya Allah nanti buat lagi strategi baru gimana caranya supaya anak-anak bisa lebih serius, bisa lebih fokus, jadi bisa membedakan mana tempat bercanda, waktu bercanda, mana waktu untuk belajar. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Iya, Pak Jajang, mudah-mudahan berhasil ya, semoga cepat berhasil. Anak-anaknya kan nanti kan naik kelas itu kan kedewasaannya dituntut karena udah tinggi gitu, tingkatannya. Kedewasaan kalian juga kan harus udah mulai muncul gitu kan, harus bisa menempatkan mana tempat bercanda, mana harus tepat serius, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan berhasil Pak Jajang, anak-anaknya. Tapi tetap ya ada di situ keakraban dan saling menghormati antara guru sama muridnya, seperti itu Pak Jajang. Iya, Bu, terima kasih, Bu, sarannya. Dengan bercerita ke Ibu, setidaknya beban saya rada sedikit berkurang, Bu. Jadi ada solusi-solusi yang bisa saya laksanakan, yang bisa saya lakukan untuk kedepannya ya, Bu ya. Terima kasih atas waktunya dan bimbingannya ya, Bu ya. Jangan bosan ketika saya masih butuh bantuan dari Ibu, saya menghubungi Ibu lagi ya. Jangan bosan ya, Bu ya. Ini senang hati Pak Jajang, terima kasih juga lo udah percaya sama saya, curhat ke saya ya. Terima kasih banyak. Nanti juga mungkin saya juga sama nanti ya, kalau misalnya ada apa-apa kita sharing gitu ya, Pak Jajang. Siap, Bu. Ya, siap, Bu. Ya Pak Jajang ya. Terima kasih, Bu. Pak Jajang itu bagus ya. Ya, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya Pak Jajang ya. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, Bu. Ya, assalamualaikum, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore Ibu Sri dan Pak Jajang yang hari ini sudah melakukan praktik coaching. Luar biasa, hebat, sangat hebat sekali ya. Pak Jajang, mohon maaf, Bu Sri sudah menyapa Pak Jajang dengan baik. Bu Sri juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang terpenting Bu Sri juga memberikan saran sebagai pancingan untuk memancing Pak Jajang mengeluarkan solusi-solusi yang akan dilakukan. Di sini pun Pak Jajang sudah sangat baik sekali menyampaikan tujuannya, di mana tujuannya itu beliau sebagai guru matematika yang memiliki image dengan mata pelajarannya itu image-nya selalu killer, dan Pak Jajang ingin menghapus image itu, sehingga Pak Jajang memberikan sedikit kebebasan atau sedikit dekat dengan anak-anak, tetapi ternyata kedekatan itu dimanfaatkan oleh anak-anak menjadi hal yang tidak baik, karena anak-anak tidak bisa menempatkan kapan harus bercanda dan kapan harus belajar, sehingga perbandingan antara bercanda dan belajarnya itu sangat tidak seimbang. Adapun di sini apa sih dampaknya dari guru dari Pak Jajang sendiri yang memberikan keleluasan kepada anak-anak untuk bercanda, di mana anak tidak fokus terhadap belajar, dan yang lebih parahnya lagi anak jadi sedikit melunjak. Nah, dengan itu apa yang akan Pak Jajang lakukan, rencana apa yang akan Pak Jajang lakukan? Maka Pak Jajang akan membuat solusi, di mana solusinya setiap masuk kelas akan memberikan nasihat setiap hari, juga memberikan saran kepada anak-anak, juga mengingatkan juga bahwa kapan anak-anak boleh melakukan bercanda atau guyon-guyon dan kapan mereka harus serius dalam belajar. Adapun tanggung jawabnya di sini, kapan Pak Jajang akan melaksanakan itu. Jadi Pak Jajang dimulai setiap pertemuan dengan anak-anak akan langsung melakukan aksi, selalu mencoba mengingatkan, memotivasi, juga membuat strategi baru agar anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.